Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Della Andini dari kelompok 1A 2019-2 akan melakukan ujian skill lab KMB 3 dengan materi pemeriksaan sistem muskuloskeletal. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Sus. Perkenalkan, saya perawat Della yang bertugas pada hari ini. Kalau saya boleh tahu, nama Ibu siapa? Ibu Nisa, Usianya berapa Ibu? 45. 5. Tempat tinggalnya di mana Ibu? Bisa ya? Oke, baik Bu Anissa. Jadi tujuan saya datang ke sini, kita akan melakukan pemeriksaan pada sistem muskuloskeletal Ibu. Dengan tujuan apakah ada gangguan atau tidak pada sistem muskuloskeletal Ibu. Ya. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Ya, kita lakukan sekitar 15 menit di sini saja ya Bu ya. Baik Ibu, yang pertama saya akan melakukan pengkajian. Jadi dalam pengkajian ini ada 3 hal yang penting yang akan saya lakukan dan yang akan saya kaji pada Ibu ya. Nah, pertama ini keluhan atau deskripsi nyeri. Ibu apakah ada merasakan nyeri di sendi-sendinya, Bu? Tidak. Tidak ya. Baiklah, yang kedua itu perubahan bentuk dan yang ketiga disfungsi otak atau tulang. Ibu apakah ada tumor atau penyakit kelainan bawaan lainnya, Bu? Tidak ada. Tidak ada ya. Setelah itu saya akan melakukan cek riwayat penyakit Ibu. Ibu apakah ada riwayat penyakit terdahulu, Bu? Tidak. Tidak. Kalau keluarga Ibu apakah ada penyakit turunan? Tidak. Ada ya. Selanjutnya melakukan pengkajian pada sistem muskuloskeletal pasien dengan cara bagaimana pasien melihat pasien berjalan. Pertama, kita lihat tampilan pasien datang ke rumah sakit, apakah posisinya tegak atau lurus, bahunya turun atau lututnya turun atau naik. Nah, yang kedua, perhatikan posisi pasien, apakah antara gait, Trendelenburg gait atau step back gait. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tonus otot pada Ibu. Ibu bisa dalam posisi duduk dan rileks ya. Ibu bisa angkat tangannya Bu seperti ini. Tahan ya Bu. Oke, di sini rentang 5 karena bisa mengangkat tangannya, melawan gravitasi dan menahan tekanan yang diberikan. Ibu bisa angkat tangannya Bu, seperti tadi. Nah, di sini rentang 4 berarti pasien bisa mengangkat tangannya tetapi tidak bisa menahan tekanan yang diberikan. Ibu angkat tangan lagi, Bu. Nah, di sini rentang 3, pasien bisa mengangkat tangannya tetapi lemah. Angkat tangannya lagi, Bu. Nah, di sini pasien tidak bisa mengangkat tangannya tetapi terlihat ada gerakan dari tangannya. Rentang 2. Angkat tangan lagi, Bu. Nah, di sini rentang 1 karena pasien tidak bisa mengangkat tangannya tetapi masih saat diraba ada terasa gerakan ingin mengangkat tangannya. Dan rentang 0 jika tidak ada gerakan sama sekali. Jika pasien dalam rentang 2, 1 dan 0, maka selanjutnya akan dilakukan atrofi otot pada pasien. Apakah gerakan otot kita sama dengan pasien? Yang pertama, tangan di sini kita rasakan dulu otot kita sendiri. Lalu kita suruh pasien untuk melakukan hal yang sama dengan cara memegang otot pasien. Ibu bisa dengan tangannya Bu lakukan seperti tadi ya. Oke, baik. Di sini gerakan ototnya sama berarti pasien tidak mengalami atrofi otot. Nah, selanjutnya pengkajian fisik pada sistem muskuloskeletal berdasarkan regional dengan cara melakukan inspeksi dan palpasi. Nah, yang pertama bagian kepala dan leher kita inspeksi apakah tegak dan lurus dan apakah bahu pasien kanan dan kiri simetris atau tidak. Nah, selanjutnya palpasi posisi tangan seperti ini. 2 jari berada di bahu pasien, 2 jarinya berada di vena jugularis pasien, dan 2 jempolnya berada di tulang spinal cervical. Lalu telusuri tulang spinal cervicalnya, apakah ada teraba benjolan atau tidak. Lalu 2 jarinya raba vena jugularisnya, apakah ada benjolan atau tidak, sampai ke kelenjar tiroid. Lalu kita naikkan tangan dan raba bahu, apakah ada benjolan atau bunyi seperti klik atau patah tulang. Selanjutnya bagian bahu kita fiksasi lengan atas pasien atau tahan, lalu kita raba, telusuri apakah ada benjolan atau nyeri. Selanjutnya bagian ekstremitas atas kita angkat tangan pasien ke samping, lalu kita raba apakah terdapat benjolan atau nyeri. Nah, lalu kita gerakkan tangannya ke atas, ke bawah, dan ke samping.
Selanjutnya kita suruh pasien untuk melakukan pergerakan leher. Ibu bisa tundukkan kepalanya, Bu. Normalkan kembali, Bu. Lalu gerakan memutar seperti ini. Oke, selanjutnya bagian siku dan lengan. Saya raba sikunya, Bu ya. Iya. Apakah ada benjolan atau nyeri? Lalu digerakkan, Bu. Bisa? Oke. Selanjutnya di bagian lengan saya raba apakah ada benjolan atau nyeri. Lalu digerakkan ke atas, Bu. Bawah, kanan, dan kiri. Oke. Selanjutnya bagian punggung. Pertama kita inspeksi apakah kifosis, lordosis, skoliosis, ataupun gibus. Selanjutnya kita palpasi, kita telusuri seluruh punggungnya, raba, sampai ke lumbar apakah terdapat nyeri atau benjolan. Selanjutnya bagian dada atau depan, pertama kita telusuri, ya Bu, saya pegang. Pertama kita telusuri dari bahu sampai ke abdomen, lalu kita tahan. Ibu bisa tarik nafasnya, Bu. Hembuskan. Nah, ini berguna untuk menilai kekuatan otot abdomen pada pasien. Selanjutnya bagian kaki dengan cara melakukan pengukuran kaki kanan dan kaki kiri. Dengan membandingkan kaki kanan dengan kaki kiri, yang pertama mengukur dari malleolus ke sias, lalu yang kedua malleolus ke pusat. Malleolus. Ini adalah dari malleolus ke sias, yang kedua dari malleolus ke pusat. Enggak balik. Selanjutnya pengkajian khusus pada sistem muskuloskeletal. Yang pertama uji valens untuk mengecek apakah pasien mengalami sindrom tunnel carpal atau tidak. Ibu bisa mengikut gerakan saya ya, seperti ini tangannya, diginiin, gini. Nah, Ibu tahan kurang lebih 1 menit ya. Jadi jika Ibu mengalami kesemutan sebelum atau sesudah 1 menit, bisa dicurigai Ibu memiliki sindrom tunnel carpal. Selanjutnya uji Tines. Ibu, saya akan mengetuk bagian persendian di pergelangan tangan Ibu sebanyak 3 kali ya. Ibu ada merasakan kesemutan? Tidak ya. Berarti hasil uji Tines Ibu negatif. Jika Ibu mengalami kesemutan, berarti hasil uji Tinesnya positif. Selanjutnya lakukan pemeriksaan refleks patella. Ibu, kaki kanannya bisa berada di atas kaki kirinya. Ya, digajah dengan tangan, Bu. Nah, di sini untuk refleks patella kakinya tidak boleh menyentuh lantai dan dalam keadaan rileks. Selanjutnya uji tanda balon dan tanda benjolan untuk mengetahui apakah ada penumpukan cairan atau apakah adanya kelainan pada pembuluh darah pasien. Nah, yang pertama itu tanda balon. Pertama kita fiksasi patella pasien, lalu kita raba dan tekan apakah ada benjolan atau tidak. Selanjutnya uji benjolan, kita fiksasi dan raba tidak hanya di bagian patella pasien untuk mengetahui apakah ada penumpukan cairan atau tidak. Baik Ibu, sudah selesai pemeriksaannya. Bagaimana perasaannya, Bu? Alhamdulillah. Lega. Oh baik Ibu, alhamdulillah ya. Baik Ibu, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Assalamualaikum. Salam. Baiklah, itulah dia video saya. Maaf bila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.